Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Kembali ke pelajaran. Marilah kita berdoa dan doa ketika kita belajar di kelas. Silakan doa. Berdoa mulai. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang konsep al-qawaidul al-khamsah. Yang pertama itu bertajuk segala sesuatu tergantung tujuannya. Nah, segala sesuatu tergantung tujuannya ini maksudnya ini apa? Bahwasanya baik ataupun halal atau haramnya suatu perbuatan itu tergantung pada niat pelakunya. Dalilnya apa? Dalilnya hadis riwayat Bukhari Muslim yang mana artinya sesungguhnya segala amalan tergantung pada niat dan sesungguhnya apa yang pada orang itu ialah apa yang dia niati. Nah, contohnya seperti ini. Si Aisyah hendak ingin sholat. Ketika sholat dia niat di dalam hatinya itu bukan untuk ibadah tetapi untuk ria pada orang, maka jatuh hukum ria pada dia, maka ibadahnya belum tentu diterima. Itu contohnya. Lalu kemudian keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Nah, maksudnya apa? Yaitu sangkaan yang kuat tidak dapat dikalahkan dengan keraguan yang muncul sebagai bentuk kontradiktifnya. Nah, maksudnya bagaimana? Contoh, nih Ade masyarakat sholat zuhur 4 rakaat. Nah, ketika dalam keadaan sholat, Ade lupa. Ketika dalam keadaan sholat nih, Ade lupa nih berapa rakaat sih saya laksanakan sholat ini? Rakaat berapa saya dalam sholat ini? Dalam hati bergumam. Nah, tetapi keyakinan Ade lebih kuat. Misalnya Ade baru melaksanakan, saya yakin kalau saya baru melaksanakan 3 rakaat. Tetapi keraguan Ade muncul bahwasanya Ade sudah melaksanakan 4 rakaat. Maka keyakinan atau sangkaan yang lebih kuat itulah yang harus diikuti. Maka Ade harus wajib menambah 1 rakaat lagi. Nah, lanjut. Ini dalilnya hadis riwayat Al-Nasa'i dan Tirmizi dari Hasan bin Ali. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu, berpindahlah kepada hal yang tidak membuatmu demikian. Lanjut kemudian. Kemudian kesulitan mendatangkan kemudahan. Nah, maksud kesulitan mendatangkan kemudahan ini memberikan jalan kemudahan dan keringanan. Maksudnya yang membawa jalan kemudahan di sini adalah kesulitan yang pada taraf yang menyebabkan mukhalaf meninggalkan kewajiban syariat. Contoh si Laila, contoh Asmawa ingin melaksanakan sholat, tetapi ketika itu dia sedang sakit. Nah, dia tidak mampu berdiri, maka dia boleh melaksanakan sholat dengan duduk. Nah, tak mampu duduk, maka dia boleh melaksanakan sholat dengan berbaring. Nah, dalilnya, ini dalilnya. Nah, dalilnya Quran surah Al-Baqarah. Nah, ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridukumul usra. Nah, artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, lalu kemudian ke materi selanjutnya, mudarat itu dapat dihapus. Nah, maksudnya ini apa? Mempunyai arti bahwa seluruh yang menimbulkan bahaya
ke warung, biasanya waktu mungkin pengalaman anak-anak bapak ketika di sekolah belanja di kantin nongkrong banyak nih mengambil makanan nih, banyak mengambil makanan. Ketika itu anak-anak bapak tidak langsung membayar apa yang telah anak-anak bapak ambil. Nah, ketika anak-anak bapak ini pergi barulah anak-anak bapak membayar kepada orang yang tukang jaga warung. Nah, itu contoh kebiasaan yang dapat dijadikan hukum. Kebiasaan itu kebiasaan yang telah berlaku, yang sering terjadi itulah diperbolehkan dan tidak ada hukum yang ada bagi kebiasaan itu. Lalu kemudian dalilnya. Nah, ini dalilnya. Apa yang menurut kamu, apa yang menurut kaum muslim baik, maka baiklah bagi Allah. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Mas'ud. Oke. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Apakah ada bapak yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Ya, bapak sudah paham ya, alhamdulillah. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam